Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 9, Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Datang ke sini berpakaian bagus dan sepertinya berusia 30-an. Aditya sekilas mengenali orang ini, dia baru saja bertemu kemarin. Itu tidak lain adalah pemilik toko emas. "Tuan, apakah Anda masih ingat saya?" Pemilik toko emas memandang Aditya dan tersenyum sopan. "Tentu saja, mengapa kamu di sini?" Aditya bertanya dengan curiga. "Saya membuka restoran ini." Pemilik toko emas itu tersenyum lalu berkata, "Perkenalkan diri saya, nama saya Dilan, dan semua temanku di jalan memanggilku Tuan Dilan." Dilan. Aditya terlalu akrab dengan nama itu. Ada beberapa kekuatan bawah tanah di kota Jakarta, yang paling terkenal dan kuat adalah Master keempat Dilan. Farah membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut ketika dia mendengar bahwa Dilan melaporkan dirinya ke rumah. Meskipun dia seorang wanita, dia telah tinggal di kota Jakarta sejak dia masih kecil. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang Tuan Dilan orang keempat yang menakutkan? Ternyata Dilan Tuan keempat. Aditya memandang Dilan dan berkata, "Tidak berani, panggil saja aku Dilan. Bolehkah aku bertanya siapa nama keluargamu?" Dilan bertanya kepada Aditya dengan rendah hati. "Nama keluargaku Edward." Dilan membuka mulutnya, tetapi tidak berbicara untuk sementara waktu. "Tentu saja, ini adalah keluarga Edward." Berbalik dan memelototi pria berkacamata, Dilan benar-benar ingin membuang orang ini. Ada sesuatu yang tidak memiliki mata. "Saya akan berteman dengan Aditya ini, tetapi kamu masih ingin memukulinya. Bukankah ini sesuatu yang menyakiti saya?" "Kacamata, kemari." Dilan melambai kepada pria berkacamata. Pria berkacamata itu dipukuli dan dipaksa, dia takut pada Dilan dari lubuk hatinya. "Bos." Klep klep klep. Dilan menggores bagian depan dan belakang, dan pria berkacamata itu ditarik. "Begitukah caramu memperlakukan tamumu?" tanya Dilan. "Bos, dia di sini bukan untuk makan." Pria berkacamata itu melirik Aditya, dia bingung, bagaimana bos bisa kehilangan kesabaran karena situasi yang buruk ini. "Berlututlah." Kemarahan Dilan semakin besar dan dia berteriak pada pria berkacamata, "Engah." Pria berkacamata berlutut tegak di depan Dilan, hampir seperti refleks terkondisi. "Berlutut untuk Tuan Aditya Edward ini." Dilan menendang pria berkacamata itu. Pria berkacamata akan dipukuli sampai menangis, dan berlutut di kaki Aditya dengan wajah pahit. "Tuan Aditya, saya punya mata tetapi tidak tahu melihat, tolong Anda ampuni saya kali ini." Pria berkacamata itu memohon dengan air mata. Dia juga tahu bahwa dia telah menyinggung Aditya, dan dia baru saja menggertak Aditya untuk menyenangkan Wawan. Membunuh tidak lebih dari anggukan kepala. Aditya melihat pria berkacamata melakukan ini, dan dia tidak ingin mempersulit orang ini. Melihat Dilan, Aditya sangat bingung. Kemarin, Dilan mengirim seseorang untuk memberinya kalung berlian, dan hari ini dia mendukung dirinya sendiri seperti ini. Apa yang dia coba lakukan? Hanya bisa bertanya kepada Dilan ketika Aditya memiliki kesempatan di masa depan. Sekarang Aditya hanya ingin memberi Wawan pelajaran yang bagus. Meskipun dia baru saja menendang Wawan, dia tidak menghilangkan kebenciannya. Bagaimana dengan Wawan? Aditya melihat sekeliling, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Wawan telah pergi, baru saja melarikan diri. Seorang penjaga batin menjawab dengan hati-hati. "Anak ini." Aditya terdiam. Tapi yang pasti Wawan yang selalu arogan masih cukup takut dengan Dilan, dan ketika Dilan masuk, Wawan kabur. "Tuan Aditya, jika Anda membutuhkan bantuan saya, katakan saja kepada saya." Dilan tersenyum dan berkata kepada Aditya, "Tidak perlu.
Aditya berkata dengan ringan kepada Dilan, lalu melirik Farah, ayo pulang. Ah, ya. Farah belum pulih dari keterkejutannya. Ayo, Farah mengangguk, dan pergi keluar dari restoran bersama Aditya. Setelah masuk ke mobil, Farah diam-diam menatap Aditya, suasana hatinya tidak tenang untuk waktu yang lama. Apakah ini masih suami sampah dalam pikirannya? Tuan Dilan keempat yang terkenal sangat sopan di depannya, sulit dimengerti. Mengingat sikap Victor terhadap Aditya ketika dia berada di Universal International, Farah menyatukan dua hal ini, merasa bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Mungkinkah Aditya memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya? Apa yang kamu pikirkan? Aditya bertanya kepada Farah datar saat mengemudi. Aditya, bukankah seharusnya Anda bertanya kepada saya mengapa bersama Wawan? Farah memandang Aditya. Kamu seharusnya memiliki masalahmu, kata Aditya dengan wajah tenang, menatap lurus ke depan. Hati Farah panas, apapun yang terjadi, toleransi dan pemahaman pria ini terhadapnya benar-benar langka. Tidak ada tuduhan dan pertanyaan, tetapi kepercayaan tanpa syarat padanya. Ini sangat membuatnya tersentuh. Ibu berkata bahwa Wawan meminta bosku untuk membantuku, dan bahkan membelikannya kalung berlian lebih dari 80 juta. Jadi ibuku bersikeras agar aku menemaninya makan malam dan berterima kasih padanya. Farah menghela nafas pelan dan menjelaskannya ke Aditya. Ketika Aditya mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Wawan adalah orang yang tidak tahu malu yang mengambil semua pujian. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Apakah kamu benar-benar berpikir Wawan melakukan ini? Aditya bertanya kepada Farah. Farah terkejut, siapa lagi kalau bukan dia? Itu aku. Aditya berkata dengan serius. Hei. Farah menghela nafas dan memalingkan wajahnya ke samping untuk melihat keluar jendela mobil. Kebaikan dan keingintahuan kecil tentang Aditya barusan ditenggelamkan oleh kata-kata Aditya. Ini benar-benar aku. Kamu dan ibu sama-sama sudah dihasut sebelumnya dan salah, Aditya menjelaskan kepada Farah. Aku tidak menyalahkanmu karena berasal dari keluarga miskin. Aku bisa menanggungnya jika kamu tidak mendapatkan uang sepeser pun, tapi tolong jangan anggap aku bodoh, oke? Farah jelas marah. Ini milik pamanmu. Aditya hanya berhenti berbicara. Dia juga tidak menyalahkan Farah. Siapa yang membuat dirinya miskin selama bertahun-tahun? Siapa yang akan percaya bahwa pemborosan dapat memiliki wajah untuk membujuk, dan siapa yang akan percaya bahwa dia mampu membeli kalung berlian? Itu tidak mungkin benar, akan ada hari ketika kebenaran akan terungkap cepat atau lambat, dan Aditya memilih untuk melepaskannya. Keesokan paginya, setelah Aditya mengantarkan Farah ke perusahaan, dia pulang ke rumah. Ketika hampir tengah hari, Aditya hendak pergi ke dapur untuk membuat makan siang ketika Dahlia, yang sedang keluar, kembali. Hei, pergi ke perusahaan dan bawa Farah kembali. Dahlia berkata kepada Aditya di dapur dengan ekspresi gembira. Bu, Farah pergi bekerja. Saya tidak tahu apakah Farah pergi bekerja. Biarkan Farah pergi, omong kosong. Meskipun Dahlia menegurnya, dia dalam suasana hati yang sangat baik saat ini dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aditya tetap diam, melepas celemeknya dan keluar. Setelah tiba di perusahaan untuk membawa Farah kembali, Aditya melihat bahwa Dahlia seperti seorang janda dengan seorang anak. Ia bersemangat. Bu, ada apa? Farah bertanya pada Dahlia dengan rasa ingin tahu. Farah, apakah kamu belum pernah mendengarnya? Ada taman air lain yang akan dibangun di pinggiran barat, tepat di seberang villa, dengan investasi 1 miliar rupiah. Benarkah? Farah tercengang ketika dia mendengar berita itu. Tapi kemudian, dia merasa senang dan sedih. Yang menyenangkan adalah taman air dengan investasi besar pasti akan membuat pinggiran barat makmur. Itu akan hidup kembali. Itu tadi upaya seumur hidup ayahnya. Dan keinginan ayahnya adalah untuk membangun villa indah. Sayangnya, ayahnya tidak bisa menunggu hari ini. Tentu saja, Farah,
Izinkan saya memberitahu Anda, kota Jakarta sekarang menjadi sensasi. Saya mendengar bahwa putra keluarga Edward datang untuk berinvestasi. Universal International adalah milik keluarga Edward, dan Tuan Edward menugaskan Victor untuk membangun taman air skala besar ini sesegera mungkin. Dahlia berkata dengan lebih bersemangat, dan berkata dengan iri, bahwa Tuan Edward benar-benar bintang keberuntungan di keluarga kita. Hei, alangkah baiknya jika saya memiliki menantu seperti itu. Bu, ini bagus. Proyek Villa Splendid Ayah akhirnya akan menjadi real estate blockbuster. Dia di surga pasti sangat senang, air mata di mata Farah mengalir, dan hidungnya masam. Ya, kita harus paling berterima kasih kepada Tuan Edward, mereka adalah Tuan yang sebenarnya. Aku hanya tidak tahu seperti apa Edward. Dahlia menebak dengan penuh harap. Aditya mendengarkan ini dan sangat tenang di samping. Tidak bisakah kamu tenang? Inilah yang dia perintahkan untuk dilakukan Victor tadi malam. Apa yang kamu lihat? Jangan memasak dulu. Masak 2 hidangan lagi di siang hari untuk merayakannya. Dahlia memberi Aditya tatapan putih. Oh, Aditya mulai terbiasa, dan memasuki dapur dengan sebuah janji. Bu, jangan terlalu kejam pada Aditya, dia telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir, dan dia telah bekerja keras tanpa pujian, kata Farah. Ayo, saya tidak melihat orang tua berjalan di dapur sepanjang hari, dan dia tidak bisa mendapatkan 1 rupiah pun. Lihat investasi Tuan Edward sebesar 1 miliar, berapa banyak keahlian dan keberaniannya. Lalu kamu lihat Aditya, nama belakangnya adalah Edward dan nama keluarganya adalah Edward, jadi mengapa perbedaannya begitu besar? Dahlia menjadi lebih marah ketika dia berbicara, menatap lurus ke dapur. Oke, Bu, jangan membicarakannya jika kamu bahagia hari ini. Oke. Apakah kita harus memikirkan cara untuk membangun villa? Jika pinggiran barat maju, harga properti ini pasti akan naik. Ayo, aku akan menghasilkan banyak uang. Dahlia berkata dengan penuh semangat. Tapi ayah sudah pergi, dari mana kita bisa mendapatkan uang untuk membangun villa? Farah menghela nafas dan mengerutkan kening. Dahlia tersenyum dan berkata, Putri konyol, jangan lupa bahwa kamu masih punya uang keluarga Wawan masih ada. Bu, tidakkah kamu tahu apa hati Wawan? Apakah kamu ingin membuat kesepakatan dengan putri ibu? Farah berdiri dan berkata dengan marah. Hehe, tentu saja ibu tahu. Jika Anda setuju dengan Wawan, Anda akan menemukan keluarga, suami yang baik, dan dana kita akan dijamin. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Dahlia berkata sambil tersenyum. Dahlia, kamu benar-benar punya 1 set. Pada saat ini, Aditya melepas celemeknya dan berjalan keluar dari dapur. Bersambung.